Selamat siang Bu Tati. Siang Bu Hosa. Wah, tadi luar biasa ya ketika di kelas 9 saya datang dan melihat bagaimana Bu Tati mengajar. Tadi luar biasa, keren banget ya. Ya, terima kasih. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal untuk bahan kita pasca observasi ya Bu Tati, sehingga nanti penilaian maupun apa yang akan digunakan evaluasi bagi sekolah kita ini akan berjalan dengan baik. Ya, oke. Yang pertama Bu, kita tadi kan sudah melaksanakan observasi ya, Bu Tati sudah mengajar, dan menurut Bu Tati puas nggak sih kira-kira? Kalau menurut saya sih sudah puas, tapi ya seperti itulah. Puas ya Bu. Puasnya gimana gitu Bu Tati? Jadi gini Bu, puasnya itu kan saya udah buat RPP gitu ya. Nah, dengan RPP itu saya jalani, kemudian pembelajarannya itu kayak udah tertata gitu, terstruktur gitu. Jadinya ya kita enjoy aja, jadi nggak bingung, wah habis ini mau apa ya, itu kan jadinya nggak bingung gitu. Tadi saya juga melihat sih anak-anak juga kayaknya nyaman, tenang gitu. Mungkin ada satu anak mungkin yang agak ngantuk atau apa gitu. Saya lihat tadi ada satu, kalau nggak berapa anak gitu. Ya, gimana itu Bu? Soalnya kan jam-jam segitu mungkin anak-anak yang ngantuk ya. Iya. Tapi dari satu kelas itu ya, sebenarnya itu hanya 1-2 anak aja sih ya seperti itu, yang lainnya bisa kayaknya lebih ya, mereka seneng kok lihatnya. Itu kondisikan. Lalu Bu, menurut Ibu ada hal-hal yang baik nggak yang bisa Ibu sampaikan, yang tadi Ibu merasakan di kelas mengajarnya seperti apa? Menurut Ibu itu hal-hal baik apa yang bisa Ibu dapatkan di sana? Nah, hal baik itu yang saya dapat yang pertama ya Bu, itu siswa itu bisa konsentrasi. Iya. Nah, karena di situ kan saya menerapkan ada game ya, game untuk ya, dimana di situ menumbuhkan anak supaya konsentrasi. Nah, di situ anak bisa konsentrasi, jadi pikiran anak itu nggak lalu lalang ke sana kemari gitu. Itu yang pertama. Kemudian hal baik yang kedua adalah adanya RPP Bu. Nah, jadi adanya RPP, saya ketika memberi pelajaran ke anak itu lebih terstruktur. Kemudian selanjutnya itu kan ada yang di akhir pembelajaran tuh ada anak, saya melibatkan anak untuk bermain peran seperti itu, dan anak ternyata bisa Bu, bisa diajak kerjasama seperti itu. Selain itu ketika saya membaca naskah itu tidak hanya saya, tapi saya juga melibatkan anak. Iya. Jadi kita tetap jalin komunikasi seperti strategi yang diterapkan. Ya, itu yang kooperatif script itu kan yang pakai naskah, kemudian di situ ada komunikasi, saya terapkan di situ. Iya. Nah, jadi saya jalin komunikasi dengan anak. Terus yang saya dapatkan juga anak itu tanggung jawab Bu ternyata. Jadi ketika saya meminta anak, yang pertama ketika nyuruh anak berdoa, anak-anak kita berdoa. Bisa. Iya. Padahal ketika pemimpin doa itu kan biasanya ketua kelas ya. Iya. Tadi saya hanya menunjuk randomlah satu anak. Silahkan Mbak pimpin doa. Bisa ya? Iya, bisa langsung gitu. Mau gitu. Ketika membaca naskah juga ya. Silahkan Mas, jadi Mas Iqbal ya. Oh iya. Silahkan Mas Iqbal. Dia juga nggak nolak. Oh kok saya enggak. Dia langsung tanggung jawab, langsung meneruskan ceritanya seperti itu. Itu hal yang baik yang saya dapatkan. Lalu harapan-harapan Ibu Tati untuk kedepannya bagaimana untuk pelaksanaan pembelajaran yang nanti misalnya nih kan belum selesai nih, tetap sampai pada taraf masih dalam taraf bermain peran ya tadi ya. Nah, untuk harapan-harapan selanjutnya menurut yang RPP kemarin kan ada diskusi, ada ada kuis dan sebagainya. Itu harapan selanjutnya apa ya Bu? Nah, harapan saya selanjutnya itu, ini kan baru yang awal ya Bu, materi awal dan berkelanjutan. Nah, harapan saya selanjutnya itu saya akan membawa sebuah alat peraga. Tadi kan hanya memakai PPT ya, hanya gambar saja. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya akan membawa alat peraga supaya anak itu memang benar-benar tahu gitu. Alat peraga, dan alat tersebut mungkin bisa dimainkan sama anak gitu, menggunakan sebuah
alat peraga dan media-media yang lain. Atau mungkin gini Bu, tadi saya lihat ketika anak itu melakukan apa ya, nyanyi, nyanyi uro-uro itu tadi tuh Bu Tati melakukan uro-uro, anak diajak nyanyi. Ya ini sudah bagus Bu Tati tadi itu, cuman artinya anak kan bisa ngerti uro-uro itu kayak apa. Tadi bagus sekali ya uro-uro tentang Anoman itu, sehingga anak itu bisa ngerasain lagu cengkok Jawa itu kan beda dengan cara ketika kita nyanyikan lagu biasa. Nah, jadi anak itu ngerti cengkok-cengkoknya, lafalnya dengan kalau tadi saya sudah melihat bagus ketika ibu membawakan anak untuk membacakan teks. Nah, tadi kan sudah ada ya membacakan teks, kelihatan sekali anak tanpa grogi, tanpa menolak, mereka pede saja walaupun ada kalimat-kalimat yang keliru mungkin, tetapi mereka pede. Nah, bagaimana nanti kalau saran saja misalnya ya, itu ada misalnya kayak nyanyi bareng gitu, jadi ayo nyanyi bareng anak-anak, mungkin lebih heboh lagi itu Bu. Terima kasih masukannya ya Bu, mungkin di pertemuan selanjutnya kan seperti itu. Jadi keterlibatan guru dan murid itu semakin lebih dekat lagi gitu, tidak hanya hanya gurunya saja yang nyanyi, tetapi nanti diajak anak-anak itu juga melakukan uro-uro tersebut. Jadi kan mereka mendengar juga melakukan. Iya, betul Ibu. Nah, selanjutnya Bu, apa yang menjadi kendala, hambatan-hambatan yang tadi Ibu rasakan ketika ngajar anak-anak itu seperti apa? Nah, kalau untuk hambatan itu yang pertama mungkin ada dari saya sendiri ya Bu, itu ada beberapa yang kelewat gitu, walaupun sudah ada RPP, tapi ada sebagian yang terlewat gitu. Misalnya tadi itu saya di RPP menyantumkan untuk meng-share atau menontonkan video untuk anak, tapi karena saya mungkin asik dengan permainan tadi ya, betul. Oh iya lupa, terus ya udahlah saya masuk ke materi awal aja yang saya nyanyi. Iya, gitu. benar. Jadi tapi walaupun ada yang terlewat sedikit gitu, saya harus aku cukup priye toh istilahnya Jawanya. Jadi jangan sampai ketika pembelajaran itu ada yang istilah itu krik-krik gitu krik-krik kayak gitu. Jadi walaupun ada yang terlewat, saya harus langsung gercep gitu istilahnya, gercep untuk menangani gimana sih supaya pembelajaran tetap jalan gitu. Terus kendala yang satunya lagi itu adalah mungkin anak-anak itu ya itu benar tadi ada satu yang ngantuk ya, walaupun 90% lebih anak-anak sudah bisa diajak belajar bareng, ya 1-2 itu yang mungkin ngantuk gitu kan, itu kendala di situ. Lalu Bu Tati, kan pasti ada rancangan yang ke depan lebih baik lagi. Nah, menurut Bu Tati, rancangan apa yang akan Bu Tati lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Nah, untuk rancangan selanjutnya adalah jadi gini, setelah saya itu kan bincang dengan Ibu ya. Nah, yang sebelumnya pra-observasi yang sebelumnya itu saya nggak tuangkan ke pertemuan atau jenjang selanjutnya. Nah, dengan bicara dengan Ibu, kemudian saling sharing, terus ada yang perlu ditambahkan untuk saya gitu, jenjang pembelajaran lebih lanjut. Itu seperti gimana sih saya itu mengeksplor. Nah, mengeksplor apa yang saya dapat dan saya eksplor itu, tuangkan di dalam pembelajaran. Misalnya tadi seperti gimana sih caranya kita menumbuhkan PD ke anak gitu. Oh, caranya seperti ini, kita harus menuntun anak step by step kayak gitu. Jadi saya tuangkan di situ dan saya belajar dengan anak untuk anak tersebut tetap harus mengeksplor. Tadi itu ada ketika bermain peran itu ada satu anak kan yang pemalu gitu. Tapi mereka, saya lihat tadi. Ya, tapi dia itu tanggung jawab Bu. Tanggung jawab. Nah, dari itu ayo kamu belajar kamu harus bisa mengeksplor gitu. Saya lihat juga tadi anak ada yang bahasanya keliru. Takut Bu nanti bahasa saya pledo-pledo gitu kan. Terus Bu Tati tadi menyatakan bahwa ini kan kita sedang belajar. Jadi kita tidak usah
takut untuk keliru karena di sana kita justru mendapatkan oh ternyata ini salah, sehingga nanti saya bisa lebih baik lagi. Saya juga tadi melihat siapa itu yang gede gitu di kelas 9 Ulil ya. Nah di sana dia anaknya kan pemalu juga seperti yang ibu bilang. Ternyata dia juga mau melakukan perannya sebagai apa tadi? Buto Dosomuko, iya. Dosomuko dia perannya harus memerankan gagah, gede, jahat, sementara dia pemalu begitu ya. Nah ini luar biasa Bu Tati bisa menumbuhkan rasa pede di hati di diri anak-anak tersebut. Nah selanjutnya Bu, kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan ini akan dilakukan kapan? Mungkin kalau bahas itu kan 1 minggu sekali ya, mungkin minggu depan Bu, minggu depan. Oh langsung langsung dilakukan ya Bu ya, bagus. Iya, jadi minggu depan saya akan melihat perkembangan Bu Tati untuk merencana aksi yang kedepannya. Ini evaluasi kemarin seperti ini, tadi seperti ini dan akan dilaksanakan besok pada minggu depan. Ya, dengan rancangan-rancangan aksi yang lebih baik. Saya akan melihat itu dan nanti akan jadi apa ya istilahnya, Ibu Tati akan lebih berkembang di dalam nanti menghadapi anak-anak, pembelajaran bagaimana dan sebagainya. Ngobrol-ngobrol kita ini akan lebih intens Bu Tati, supaya saya juga lebih mendalami Bu Tati seperti apa, kemudian keinginan Bu Tati itu bisa diungkapkan kepada saya, dan semoga juga sekolahan dan kami semua kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan anak-anak. Iya Bu. Iya, begitu. Nah, Bu Tati, sebelum kita selesaikan pembicaraan ini ya, saya ingin tahu setelah Bu Tati melakukan supervisi saya